Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Selamat siang, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saya, Bu. Terima kasih, Bu Nurul, telah meluangkan waktunya untuk bertemu saya. Sama-sama, Ibu. Bu Nurul, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, tujuan sesi kita hari ini adalah untuk bersama-sama mencari cara terbaik meningkatkan pemahaman siswa, Bu Nurul, ya. Dimana khususnya untuk pelajaran IPAS. Saya akan berperan sebagai coach di sini ya, yang akan memandu Ibu Nurul merefleksikan pembelajaran dan menemukan solusi yang Ibu rasa paling tepat. Nah, ini bukan tentang suatu penilaian, tapi tentang kolaborasi kita kepada siswa, terutama Bu Nurul sebagai seorang guru kepada peserta yang ada di kelas Bu Nurul. Nah, bagaimana? Siap untuk memulai, Bu Nurul? Siap, Bu. Terima kasih. Saya sangat menghargai ini. Baik, mari kita mulai ya, Bu Nurul ya. Nah, mari kita bayangkan 3 atau 6 bulan ke depan. 3 bulan, 6 bulan berarti 1, 2, 3 bulan, kemudian 6 bulan ke depan berarti 1 semester ya. Jika pembelajaran IPAS di kelas Bu Nurul itu sudah sangat ideal terkait pemahaman siswa-siswanya, kira-kira seperti apa wujudnya. Kemudian apa yang membuat Ibu berkata, wah, pemahaman anak-anak terhadap IPAS sudah sangat baik. Saya membayangkan siswa-siswa saya tidak hafal rumus atau definisi, Bu, tapi mereka bisa menjelaskan konsepnya dengan kata-kata sendiri. Misalnya saat belajar tentang siklus air, mereka bisa menceritakan prosesnya tanpa hanya membaca dari buku saja, Bu. Mereka juga bisa menjawab soal-soal HOTS yang membutuhkan analisis, tidak hanya soal hafalan saja, Bu. Itu gambaran yang sangat bagus, Bu Nurul. Fokusnya hanya satu, yaitu pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jika kita spesifikasikan untuk satu topik mendatang, kira-kira topik apa yang Ibu Nurul rasa cocok untuk dipelajari di kelas, kemudian dijadikan suatu proyek percontohan. Sepertinya topik mengenai ekosistem dan rantai makanan, Bu, akan kami pelajari dalam 2 minggu ke depan. Topik ini sering sekali hanya dihafal oleh anak-anak, Bu, padahal konsepnya sangat penting. Sempurna, keren Bu Nurul ya. Nah, tujuan spesifik kita hari ini adalah merancang satu strategi pembelajaran untuk topik ekosistem, yang mana di situ ada tentang rantai makanan. Bu Nurul ngajar kelas 5 kan? Betul, Ibu. Agar siswa dapat menunjukkan pemahaman konseptual bukan hanya hafalan, ya. Apakah Ibu setuju dengan tujuan ini? Saya sangat setuju, Bu Eli. Sekarang mari kita lihat dan kondisikan saat ini. Bisa Ibu ceritakan bagaimana Bu Nurul mengajarkan topik seperti itu? Metode apa dan media apa yang akan digunakan pada saat pembelajaran tentang rantai makanan? Baik, Bu. Biasanya saya menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan tanya jawab, menggunakan buku paket dan memberikan lembar kerja siswa. Kadang saya menampilkan video di YouTube jika ada itu juga, Bu. Baik. Dari pengalaman Bu Nurul itu ya, kira-kira apa tantangan dan yang menjadi kendala utama yang Ibu hadapi ketika Ibu berada di tengah-tengah siswa Ibu? Kemudian ya, Ibu itu merasa bahwa Ibu itu sulit untuk mencapai suatu pemahaman konseptual yang Ibu hafalkan. Nah, Bu, beberapa kendalanya yang sering kali terjadi ya, Bu, ya, di kelas. Yang pertama itu waktu yang terbatas. Kemudian yang kedua, minat siswa yang rendah, Bu.
karena metode yang menonton mungkin ya Bu ya selama ini saya mengajar. Dan yang ketiga, kemampuan awal siswa yang berbeda-beda Bu. Siswa yang mampu cepat paham, sementara yang lainnya diam dan menyalin catatan. Saat ulangan, mereka bisa menjawab soal hafalan. Tetapi saat ditanya, mengapa bisa begitu? Mereka kesulitan untuk menjawabnya Bu. Nah Bu Nurul, dari sekian banyak hambatan itu ya, kira-kira mana atau pilih deh sama Bu Nurul salah satu yang paling sangat menghambat. Saya rasa metode pembelajaran yang kurang mendorong siswa untuk aktif berpikir dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri Bu. Saya merasa masih menjadi satu-satunya sumber informasi yang ada di dalam kelas. Nah Bu Nurul, poin apa yang Bu Nurul rasa sangat penting ya? Kemudian kira-kira upayanya apa, solusinya apa? Nah, apakah sudah Ibu coba untuk mengatasi semua hal itu Bu Nurul? Iya Bu, saya sering mencoba beberapa metode ya Bu ya. Terutama mencoba metode diskusi kelompok Bu. Tapi sering hanya siswa yang pandai yang aktif saja Bu. Saya juga merasa kurang percaya diri Bu untuk mencoba model pembelajaran yang lebih kompleks seperti project based learning Bu. Saya masih kurang percaya diri Bu. Seperti itu ya. Baiklah Bu Nurul, mari kita bersama-sama berpikir secara kreatif. Nah, anggaplah tidak ada batasan waktu dan sumber daya. Kira-kira apa saja cara-cara yang mungkin nanti akan Bu Nurul lakukan. Kemudian untuk mengajarkan materi rantai makanan itu apa ya triknya gitu supaya siswa itu benar-benar paham atas konsep tersebut. Baik Bu, saya pikir mungkin kita bisa yang pertama ya Bu ya, belajar di luar kelas Bu. Seperti observasi langsung ekosistem kecil di taman sekolah Bu. Kemudian yang kedua, membuat simulasi atau permainan Bu, di mana setiap siswa menjadi bagian dari rantai makanan. Kemudian yang ketiga, bisa juga meminta siswa membuat diagram atau poster rantai makanan. Nah, dengan penjelasannya masing-masing Bu. Kemudian yang keempat, saya pikir bisa menggunakan video animasi yang interaktif. Bukan hanya menonton pasif saja seperti menonton YouTube saja Bu. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan studi kasus. Misalnya, apa yang terjadi jika salah satu mata rantai punah. Keren sekali idenya ya, sangat brilian. Saya bangga dengan Bu Nurul. Tapi Bu Nurul, dari sekian opsi ya yang Ibu Nurul sebutkan, sampai berapa tadi kira-kira ya? 5. Nah, kira-kira mana yang memungkinkan untuk Ibu Nurul menerapkan dengan waktu dan sumber daya yang ada? Nah, menurut Bu Nurul, mana di antara 5 itu? Pilih salah satu yang paling cocok. Saya pilih salah satu ya Bu ya. Saya pikir saya tertarik dengan ide simulasi permainan Bu dan studi kasus. Keduanya membuat siswa aktif dan harus berpikir. Untuk permainan, saya bisa membagi siswa menjadi produsen, konsumen, dan dekoposer. Lalu untuk studi kasusnya bisa tentang dampak penggunaan pestisida berlebihan terhadap rantai makanan di sawah Bu. Luar biasa. Nah Bu Nurul, kira-kira apa yang Ibu Nurul butuhkan? Misalnya ya, Ibu membutuhkan alat peraga atau pelatihan buat Bu Nurul supaya dapat melakukan trik-trik itu ya. Jadi anak ataupun siswa dapat paham secara kontekstual. Baik Bu, saya rasa untuk permainan saya hanya perlu kertas dan tali Bu. Tapi saya butuh referensi studi kasus yang sederhana dan sesuai untuk anak-anak SD. Jadi lebih berfokus kepada anak-anak SD begitu Bu. Nah Bu Nurul, sekarang mari kita buat rencana yang jelas ya, alurnya yang jelas, kebutuhan yang jelas, alat bahan yang jelas. Nah,
Kira-kira ya, apa langkah konkret pertama yang akan Ibu Nurul lakukan untuk menerapkan dua strategi ini dalam pembelajaran topik ekosistem di minggu depan? Baik, untuk langkah konkretnya ya Bu, saya akan yang pertama dan minggu ini dulu ya Bu ya, merancang skenario permainan simulasi rantai makanan dan mencari atau membuat studi kasus yang sederhana. Kemudian untuk minggu depannya, saya akan menerapkan kedua strategi tersebut dalam 2 pertemuan pelajaran IPAS. Bagus sekali Bu Nurul. Nah Bu Nurul, kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Ibu bantu supaya trik yang sudah Ibu Nurul lakukan itu bisa berjalan dengan lancar? Mungkin Ibu Eli bisa membantu merekomendasikan sumber bacaan atau contoh RPP untuk model pembelajaran seperti ini Bu. Oh begitu ya. Tentu dengan senang hati Bu Nurul ya. Nanti Ibu akan emailkan ke email Bu Nurul ya. Belum ganti kan? Belum Ibu, masih sama. Nanti akan Ibu kirim contoh-contoh RPP dan link video inspiratif kepada Bu Nurul ya. Mungkin besok ya Bu Nurul ya. Nah, bisakah kita melakukan pertemuan singkat lagi Bu Nurul? Mendiskusikan langkah berikutnya. Kira-kira di minggu depan lah ya. Kemudian kita juga harus merefleksikan ulang apa saja strategi yang akan dilakukan. Nah, saya juga nanti ingin mendengar cerita Ibu ketika Ibu berada di kelas Bu Nurul. Baik Ibu, kita sepakati bersama ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Eli untuk bimbingannya. Saya jadi lebih semangat dan punya bayangan yang jelas untuk mengajar IPAS di minggu depan. Terima kasih kembali Bu Nurul. Mudah-mudahan Bu Nurul sehat selalu ya. Tetap semangat ya. Bu Nurul itu seorang guru yang sangat produktif ya. Dan telah dengan jujur merefleksikan praktek baik untuk mengajar IPAS di kelas Bu Nurul. Kemudian dengan munculnya ide-ide yang sangat brilian dan meningkatkan pembelajaran di kelas. Saya yakin dengan komitmen Ibu Nurul tentang pelajaran IPAS di kelas 5 akan menjadi lebih bermakna, sukses untuk penerapan, dan saya tunggu kabar baiknya. Siap Ibu, terima kasih banyak. Saya berjanji akan berusaha dengan semangat dan lebih keras lagi. Semangat! Semangat Ibu!